Sadri yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita atas Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima, nikmat Islam tentunya yang paling utama, yang mana akhirnya mengantarkan kita ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah yang dilakukan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan surga adalah tempat yang damai. Kalau pertemuan yang lalu surga adalah tempat yang tidak akan ada yang menemukan perkataan yang sia-sia, maka sekarang surga adalah tempat yang damai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia dengan mendapatkan kondisi rusuh, ramai, patuh, terang, ya memang itulah dunia. Dan nanti di surga sudah tidak akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Maka ada sebagian orang yang membuat postingan di internet. Dia mendesain rumahnya itu enten air mengalir berujung, terus enten oksigen muni, terus enten ikan kolam, terus ditambahi musik-musik sing instrumental, terus musik Sunda. Nah, terus dia menulis ternyata di dunia ada surga. Padahal itu kalau dia buka rumah, dia keluar rumah, dia ketemu dengan mungkin tetangga yang beli, mungkin teman yang beli, mungkin orang di jalan yang beli, mungkin orang kantor yang beli. Dan itulah dunia. Artinya ada tempat di mana jangan mungkin bisa mendapatkan kedamaian, tapi begitu geser damainya hilang. Tapi di surga tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, taqwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru taqwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalam surga adalah Maha suci Engkau wahai Allah Rabb kami, dan salam penghormatan mereka adalah salam, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi setiap ucapan yang mereka ucapkan adalah keselamatan, kebaikan, tidak ada hal yang menyebeli, dan mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan tentang tafsir ayat ini, an-nas fil jannah yatana'ammuna wa dzikruhum fiha tasbih wa tahmid wa tahiyyatu ba'dihim ba'dal assalam. Penduduk surga menikmati kenikmatan surga, dan zikir mereka itu adalah tasbih dan tahmid. Pada pertemuan kemarin itu kayak orang nafas, jadi tidak perlu ngitung, tidak perlu apa-apa, otomatis keluar. Kemudian salam keselamatan mereka satu sama lain, yaitu ucapannya salam, ucapannya baik-baik. Maknanya suasana surga dipenuhi ketentraman secara mutlak, tanpa teriakan, tanpa celaan, tanpa gangguan. Yang ada hanyalah salam keselamatan dan simbol tertinggi kedamaian dan kasih sayang. Kemudian pada Quran surat Al-Hijr ayat 46 Allah berfirman, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah ke dalam surga dengan keselamatan dan penuh keamanan. Imam At-Tabari mengatakan, "Yadkhulunaha sulman min kulli afatin." Mereka masuk surga dengan penuh keselamatan dari semua bahaya. Aminina min kulli khaufin wa makruhin wa husnin, dan mereka diamankan dari semua bentuk ketakutan, gangguan, dan kesedihan. Sehingga keamanan di surga itu bukan hanya fisik, tetapi juga keamanan jiwa, emosi, pendengaran, hati, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu mereka selama-lamanya. Jadi benar-benar damai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi hadis, Nabi SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah la khilafa bainahum wa la tafawwud qulubuhum qalbun rajulin wahidin." Penduduk surga masuk ke dalam surga tanpa ada perselisihan, tanpa ada saling benci,
dan hati mereka itu hati seperti hati satu orang. Jadi tidak akan ada gesekan, tidak ada, kan sudah sama. Imam An-Nawawi berkata, ittifaquhum wa ulfatuhum wa zawalu asbabil adawati wal hisab litadhirillah qulubahum. Bahwasanya mereka punya kesepakatan dan punya kecintaan di antara mereka, dan semua terjadi karena Allah telah menghilangkan semua sebab permusuhan, pertikaian dari hati mereka. Sehingga maknanya kedamaian surga itu adalah kedamaian yang sempurna, karena Allah menghilangkan semua sifat buruk, sehingga tidak mungkin terjadi pertengkaran, tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia itu sebab pertengkaran itu bisa macam-macam. Barang sepele itu bisa marahi rame, tapi di surga tidak ada. Makanya tidak ada orang yang mau meminta apapun yang kita punya, kita akan kasihkan. Ibu yang mengatakan tentang damainya surga, ibtahajat qulubuhum, hati mereka itu bersuka cita, wa ma'anat nufusuhum, dan jiwa mereka itu tentram damai, wala yarawna fiha ma yabduruhum, mereka tidak akan melihat apapun yang mengganggu mereka, wala yasma'una illa salam, dan mereka tidak akan pernah mendengar perkataan kecuali perkataan yang baik, yaitu assalam. Maknanya keterangan surga mencakup seluruh panca indera, yang dilihat marahi tenang, yang didengar marahi tenang, yang dirasakan juga marahi tenang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisa fil jannati nasabun wala ta'abun wala khaufun wala husn. Di surga tidak akan lagi kita temukan kelelahan, kesulitan, tidak akan lagi ada rasa takut, tidak akan ada lagi kesedihan. Saka iluha fi rohatin daimatin, penghuni yang berada dalam ketenangan yang abadi selama-lamanya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, innama sumiyat Darussalam, kenapa surga itu disebut sebagai Darussalam, tempat atau negeri yang penuh kedamaian, li anna ahlaha fi salamatin min kulli afatin wa naqsin, karena orang yang memasukinya akan mendapatkan kedamaian selama-lamanya, bebas dari kekurangan dan kencana, tidak ada lagi was-was tentang apapun. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama tadi, maka surga adalah tempat yang damai, aman, tentram selama-lamanya. Tidak ada gangguan, tidak ada rasa takut, tidak ada ucapan buruk, tidak ada pertengkaran, dan semua yang jelek-jelek sudah diganti dengan ucapan yang penuh keselamatan, zikir yang indah, dan kenyamanan dan ketenangan abadi. Nah, kemudian menyambung pertanyaan beliau, apakah di surga kita beramal? Sudah saya jawab secara ringkas, tapi ben malam saya tuliskan semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Bahwasanya di surga apakah kita beramal? Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Haqqah ayat 24, makan dan minumlah dengan nikmat. Di sini dikatakan bima aslaftum, karena apa yang telah kamu kerjakan dulu. Berarti apa yang kita lakukan sekarang akan dengan dapatkan balasannya nanti. Nanti dengan dapatkan balasan karena dulu sudah mengerjakan. Berarti ada kondisi mengerjakan dulu baru mendapat balasan, sehingga nanti sudah tidak bisa bekerja atau beramal, hanya bisa atau hanya ada mendapatkan balasan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Katsir mengatakan terkait ayat itu, an-nasi fil jannati yuqalu lahum qulu wasrabu mutaladzizina wa mutamattiina. Penduduk surga dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan penuh kenikmatan, tanpa lelah dan tanpa payah, la anta'abid wala nasobin. Kenapa? Bima aslaftu, karena amal yang sudah kamu lakukan dulu. Maknanya bima qaddamtum minal a'malis sholihah,
karena kamu dulu waktu hidup beramal solih. Ayatnya mengatakan fil ayyamil khaliyah, fil ayyamil khaliyah, yaitu pada hari-hari yang telah berlalu. Maknanya adalah fit dunya, berarti dunia itu tempat beramal. Dan ini ditegaskan lagi pada Quran surat Al-A'raf ayat 43, wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada para penghuni surga, itulah surga yang sudah disiapkan, diwariskan untuk kamu karena dulu bima kuntum ta'malun, dulu kamu itu beramal. Jadi amalnya itu dulu itu maksudnya saat ini. Dulu itu dikatakan ketika ada sudah di surga, dengan akan dikatakan iki lho surga. Wis ditonton, wis dicepake kowe. Mergo biyen. Biyen niku sak iki. Biyen kowe ngamal. Makanya mumpung sak iki dari biyen pengamal. Iku nek basa Inggris mumpung sak iki tesih present time. Jangan sampai tunggu dari past time-nya. Ini guru bahasa Inggris yang ikutin. Tadi guru fisika. Jadi sebelum menjadi masa lalu hari ini, maka beramallah di masa ini. Karena yang dengan terima nanti adalah buah dari masa lalu, yaitu sekarang ini. Di sini dikatakan bima kuntum ta'malun. Dan ayat yang serupa itu banyak. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hadhil jannatu alat ilaikum bisababi amalikum sholihah fid dunya. Surga ini diberikan untuk kalian karena sebab dulu kamu beramal yang sholih dulu. Makanya orang-orang yang dulunya itu tidak beramal sholih, mereka nyesal. Ya laitani kuntu turoba, itu penyesalan kafir. Ya Allah, kok Allah tadi lemah kali, gak mau dipanggilkan. Dan penyesalan orang beriman itu masih rodo-rodo. Robbi laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Rob, kalau boleh tak sedikit aja, tak pulang nanti tak sedekah. Kayak orang sudah mati terus ngomong pengen mulai sedekahnya apa toh? Ya warisan ditinggal di jalur meneng. Terus nek umpama jenengan gadai bapak ibu yang beriman, saat ini pun itu, niku pengarep-arepe jamin, pokoknya itu tadi mulai itu warisan dikekek jenengan di jalur meneng sithik. Yuk lemah sithik le, tak sudah kok nambah-nambah lagi menghadap Gusti Allah. Niku nek wong beriman, nek wong kafir kok ya lain hati makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, innal insana lafi khusrin, kita semua itu akan merugi illa alladziina aamanu, kecuali kita punya iman wa amilus sholihat, dan beramal yang sholih, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini tawassaw bil haqq itu tadi. Jadi rangkaiannya iman, amal sholih, ngaji, sama tawassaw bis sabr itu kan karena kita punya kadang itu kena cobaan, maka kita bersabar. Kadang orang lain yang kena cobaan, yang kita nasihati dengan kesabaran. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir menegaskan, semua yang kita terima hari ini dari kemudahan beramal seperti ini dan nanti di akhirat bisa masuk surga bi fadlillahi wa rahmatih, karena sebab rahmat dan karunia Allah. Makanya dengan sehari 17 kali itu istiqomah meminta ihdinas siratal mustaqim. Itu teman-teman harus dengan hayati. Bahwasanya hidayah itu enggak akan kita terima kalau kita tidak minta. Betul ya, kita tiba Pak Jegagi betul terus wongnya dari alim betul ya. Mungkin uang enten kan hadis ini mungkin namung Imam Mahdi itu orang yang dia enggak pernah mengaku anak putunya Nabi. Hari-hari hidup yang biasa, tapi pada satu malam diilhamkan untuk kemudian berangkat menjadi Imam Mahdi. Nah ini moneter dengan aku motor itu muter di Indonesia, namanya Muhammad Al-Qasim. Mau rasa tahun. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Pakistan, dari Arab.
ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Terus diwawancarai dan gurune mriko teng Pakistan. Tekoki, apa kamu sholat? Kata dia, jarang. Imam Mahdi jarang sholat ini. Aneh-aneh. Bapak-Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Quran surat Yasin ayat 54, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari ini tidak ada seorang pun yang didolimi di surga, dan tidak ada yang didolimi. Termasuk orang kafir ketika dicemplungin neraka, tidak ada yang didolimi. Salahmu dewi. Termasuk orang munafik juga gitu. Oh biar bener Islam kok malah ngelak Islam, salahmu dewi. Orang muslim juga sama. Biar bener agamanya Islam kok ya dadak oleh kesugihan, dadak buat saja. Terus dikandani nyeyel. Khutbah Jumat itu disampaikan di rumah ke mantu gitu kan. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang didolimi. Kemudian wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak diberi balasan kecuali apa yang dulu kamu kerjakan. Makanya surga itu bertingkat-tingkat kayak bintang-bintang. Maka jangan ada saking posisi paling dhuwur, paling beramal yang paling baik. Makanya Allah perintahkan apa? Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jangan berlomba pada urusan dunia atau berlomba pada kebaikan. Tonggo kuwi Jumatan jam 10 wis makan. Entuk ontong masih so tak balik setengah 10 aku makan. Ngoten. Akhirnya tonggonya ngerti, setengah 10 makan sesuk aku jam 9 gitu. Enggak apa-apa. Nek memang jalan longgar enggak punya urusan jam setengah 10 makan enggak apa-apa Jumatan. Dan niku mungkin dikir-kir maca Quran. Nek aku mikir jam setengah 10 jam turu dan rumah mawon ya. Makanya bagaimana rahmat Allah berlomba dalam kebaikan. Kadang Nabi itu sampai mengatakan yang namanya kebaikan itu kadang itu ringan. Dan Nabi mengatakan la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Yang namanya baik, amal baik walaupun kecil jangan kau remehkan. Kadang ya ini sergap sholat, ngaku iman, mangkatnya masjid, delok paku ngadeg, garek mikir kilo. Padahal Nabi mengatakan apa? Imatatul adza anil tariq minal iman. Orang yang menyingkirkan duri dari jalan itu bagian dari dia punya iman, dan itu serendah-rendahnya iman gitu. Makanya bagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ngoten tok ya. Nah, maka yang harus kita pahami, fastabiqul khairat itu tidak harus amal syukur kayak gede, umroh haji terus berdino bertahun betul. Nah, emang nggak punya ya nggak usah. Tapi paling betul hal-hal yang tadi itu bermanfaat buat orang, bermanfaat buat masyarakat. Naik kepanggil ada orang itu senyum, naik kerja itu benar-benar khidmat dengan penuh profesionalisme, tidak kemudian berbuat curang, kemudian jadi pejabat itu amanah. Maka pada akhirnya semua yang jenengan lakukan di dunia itu yang jenengan akan terima. Dan Allah tidak menzalimi. Makin banyak jenengan beramal, ya makin baik balasannya. Makanya saya selalu katakan, jenengan nopo istilahnya, jenengan tinggali tonggone males sholat, rezekinya oke. Jenengan tak usah meri. Aku sedang sholat, rezekiku biasa-biasa, tonggo ora tau sholat rezekinya oke. Niku memang tentunya mau niku sosok. Tapi terakhirat di sini Allah mengatakan wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Apa yang jenengan hari ini lakukan pasti limpingan hasilnya di sana. Tidak akan berbeda. Ketika jenengan di sini rajin sholat, di sana derajat jenengan tinggi. Di sini jenengan rajin baca Quran, di sana jenengan akan mengungguli orang yang tidak pernah baca Quran atau malah tidak bisa baca Quran. Jenengan di sini menjadi muslim yang baik buat tetangganya, buat keluarganya, suka bantu, maka jenengan di sana akan baik. Kalau nanti Pak di satu kota itu survei, kebetulan waktu itu pulau dan politeknik teknologi nuklir Jogja, itu bikin survei dan salah satu kota di Jawa Tengah, kota yang
memiliki kecepatan penurunan permukaan tanah tercepat di dunia, 15 sampai 20 cm per tahun. Dan itu diprediksi menjelang tahun 2040 atau 50, karena turunnya itu 15 sampai 20 cm per tahun. Dibandingkan tanggul 1,5 sampai hampir 2 meter, prediksinya bisa buat 5 tahun, 6 tahun ke bulan. Karena di kota ini pinggir laut dan semua penduduknya berprofesi gambar batik, gawe sumur, gawe sedot semua. Akhirnya tanahnya turun cepat banget. Nah, kalau kan survei kontaminasi lingkungan khususnya tentang sungai itu enten kali di sini sampah mampu kabeh, bahkan kalau miris itu enten wah itu mewah banget, bagus banget, cantik lucu, celok mungkin sudah jadi. Ini ngarepe nek selokan rangane 20 meter ya. Niku isine niku sampah, mampet, mambu, terus burine omah ya. Kulo banget. Iki mau sugih sakmene nek ketoke dari 200 apa 150 apa 100 ngomong tukang becak nasi ikan ya iso. Tapi ya itu yang namanya iman. Kadang itu wah pelit ya. Padahal kan tiap hari dia keluar rumah lihat itu. Apa ya mau nganggo masker tok wis. Iki tugasnya pemerintah kami terus hidup. Saya Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala. Ini mau kayak contoh ini. Misal dengan ibu kadang beliau ngajeni dalan. Dalan itu bolong. Terus contoh-contoh dengan nyali dan biaya dan motor lewat. Tidak golongan ibu belasan. Niku nek dengan ikuti ayat ini dengan baik, maka umpami dengan longgarnya hati, longgarnya fulus, tak boleh semen tak tambah. Niku tetap mengenai akhirat dibalas. Untuk sangat ini lurai nomo bupati obat kesemuanya selak korban berjatuhan. Niku orang beriman niku ngoten niku. Makanya apa yang bisa diperbuat dalam hidup, walaupun akhirnya ketoknya berdiri dan apa, sini jelas dinyatakan bahwasanya Allah tidak akan mendolimi kamu dan yang kamu dan terima nanti ya buah karya hasil amalmu. Dan yang namanya amal itu bukan mau sholat tok, bukan termasuk di masyarakat, termasuk di kehidupan itu nyata, itu bagian dari keimanan. Makanya ada seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasul, ada seorang wanita, dia itu ahli sholat malam, ahli sedekah. Ini amal sunnah yang disampaikan, dari amal wajib itu dilampaui. Nah, tapi mulutnya tidak berhenti mencaci maki tetangganya. Pokoknya tangganya sopo wae, anaknya salah kabeh itu salah kabeh. Saya ambil dia dulu. Itu seperti apa kata Nabi? Dia filsana, dia masuk neraka. Tapi ada lagi satu tetangga saya, seorang perempuan, dia cuma sholat wajib, puasa wajib, tapi dia itu orang yang baik, tidak pernah nyelorong orang, tidak pernah nyakiti orang omongannya. Dia seperti apa kata Nabi? Dia filsana, dia masuk surga. Makanya ketika kita sudah bisa ibadah kepada Allah dengan baik, sholat, puasa, haji, umroh, maka ibadah berikutnya dengan harus ikuti, yaitu kebaikan kepada masyarakat. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik itu orang yang punya value, punya manfaat pada masyarakat. Dan manfaat itu bukan kedai dan terus bupati dan terus nomor tadi dulu paling betul yang di sekitar jaringan. Ada golongan yang arah obat, jelas-jelas orang jatuh. Anak kalau itu paling ini atau sekitar 100 tuku semen kali pasir sidik mungkin tahunnya dulu semen turahan lawan jalur yang pasang kiri pun. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini, hadza yaumul jaza laisa darul amal. Surga itu tempat untuk dibalas, bukan tempat untuk beramal. Fala yuzadu fihi fi hasanatin
wala yunqasu minha, maka hari ini tidak bisa ditambahkan kebaikan dan tidak bisa dikurangi kebaikan. Oh, tak tambah sholat besok gue tambah dhuwur jebule hasil sholatku ini dunia mung kene tidak bisa. Atau misal jadikan ganjarannya kata, terus mungkin ada orang yang Pak, aku jalan sithik ganjaran orang untuk membahas tidak bisa. Semua sudah haknya masing-masing. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini hadis umum dengan sering mendengar, idza qatal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Orang itu kalau sudah mati maka in qata'a terputus. Terputus ini menunjukkan bahwasanya sudah tidak bisa ngamal kecuali tinggalan 3, yaitu sedekah jariyah. Orangnya udah nggak ada, sedekahnya masih ada, pahalanya ngalir. Kayak masjid, kayak mushaf, sumur, dengan kertas daerah mana kering gitu kan, dengan tancap ke sumur. Maka di situ selama sumur itu dimanfaatkan, dengan akan mendapatkan pahala. Kayak sumur rumpan. Sumur rumpan itu sumur yang kemudian Nabi pernah mengatakan kepada Utsman bin Affan, bayar rono untuk jaminan surga. Niku orang Yahudi minta ngedol sumuri sekian, kalau sampai berapa harganya. Niku sama Utsman bin Affan dibayar berkali-kali lipat, sampai saking bayar pokean. Orang Yahudi sampai bilang, wis ini pengen sak kebun kurma nih. Nanti gak cuma sumur itu. Nah, begitu kemudian sudah dibeli sama Utsman bin Affan sumur dan kebunnya diwakafkan. Dan nomor ajaibnya, barang ini pun sampai hari ini masih ada. Kenapa? Nah, ini kata kuncinya, dikelola hati amanah. Jadi pemerintah Saudi itu punya kementerian wakaf. Semua wakaf yang diwakafkan itu dicatat dengan baik, dicarikan najur yang baik, kemudian dikelola dengan baik. Jadi hasilnya itu sebagian diinfakkan kepada kaum muslimin, sebagian buat operasional lagi, termasuk wakafnya orang Aceh. Saya juga Al-Asi itu orang Aceh, pernah ke Aceh beli tanah terus diwakafkan. Itu dicatat sama pemerintah Saudi dan kemudian dikelola oleh salah seorang pengusaha modal di sana. Nah, tajurnya punya pesan, nanti mau Aceh ke sini yang sekolah, yang umroh, yang haji, pokoknya disangoni atau dikasih dari hasil wakaf. Makanya nanti mereka kalau haji umroh itu ribu, panganan, duit. Kalau nggak salah sampai 2.000 atau 1.500 riyal, lumayan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kata kuncinya adalah amanah. Dan kebun kurma dan sumurnya Utsman bin Affan sampai detik ini masih ada, karena dikelola, dapat hasilnya ditabung, kemudian sebagian disedekahkan, sumur dan kebunnya masih ada. Nah, yang ditabung itu kemudian nanti jadi hotel, jadi berkembang terus. Nah, sehingga terputus karena meninggal berarti sudah tidak bisa nambah amal. Yang tersisa sudah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Ini masih di dunia. Nanti sudah akhirat ya, sudah jariyahnya sudah berhenti ganjarannya, ilmu yang bermanfaat sudah berhenti, termasuk anak yang soleh juga sudah berhenti. Kemudian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi mengatakan, anna asla amalil insan yang qati'u bi mautih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum asal yang amal manusia itu terputus ketika dia sudah mati, wala yabqa illa sawabu makana sababuhu fi hayati. Yang tersisa cuma pahala dari sebab yang dia dulu pernah kerjakan selama di dunia. Kemudian hadis berikutnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, yulhamu ahlul jannah at-tasbih wa tahmid kama yulhamu an-nafas. Bahwasanya penduduk surga diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid seperti kalian diilhamkan untuk nafas. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi kaitannya dengan beramal di dunia, yaitu yajri at-tasbih ala al-sinatihim bi ghairi takallufin kama yajri an-nafas. Jadi mungkin nanti ada orang yang berkomentar,
ada hadis loh yang menyatakan yang penduduk surga itu bertasbih kali bertahmid. Maka ini dibantah oleh Imam Nawawi bahwasanya tasbih dan tahmidnya itu bukan dalam rangka ibadah, bukan. Itu kata semua Al-Quran. Jadi otomatis, jadi tidak terbeban. Tapi yang dengan kata misal melu aliran sufi tertentu. Wah, kalau pengen makrifah pada Allah, pikir ini sejuta kali, dengan kan terbeban gitu. Wah, besok itu kan 590 soko lali balani nek, kan terbeban dong. Tapi nanti dengan di surga itu tidak ada beban. Jadi ketika dengan bertasbih dia los kayak orang makan. Dengan kan tidak pernah ngitung bukannya kilo tidak pernah. Nah, maka di surga juga sama. Jadi itu bukan dalam rangka ibadah, tapi memang di situ Allah membuat mereka itu bertasbih dan bertahmid seperti nafas. Kemudian para ulama menegaskan, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dan dari perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun wa la hisab. Sekarang ini amal dan tidak ada lagi, belum ada hitungan. Wa dan nanti hisabun wa la amalan. Adalah saatnya dihitung dan sudah tidak bisa beramal. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan inna dunya darul amal bi ghairi jazaa. Dunia itu negeri beramal tanpa ada balasan. Pramila orang yang sholat, ya kedai nggak usah ngarep-ngarep balasan di dunia, balasannya nanti di sana. Makanya saya katakan, dengan rajin sholat kok duitnya sidik, nggak usah meri sama yang nggak tahu sholat itu kan. Karena balasan dari kata ini, atau dengan kemudian rajin sodako, tapi kok dia itu sidik itu tidak usah. Nanti di dunia, jadi akhirat pak. Wa innal akhirata darul jaza bila amal, dan akhirat nanti itu tempat untuk mendapatkan balasan tanpa beramal. Kemudian di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan wa darul akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah nanti balasan. Laisa darul taklifin bi amrin wala nahyi. Di sana sudah tidak ada beban syariat, perintah dan larangan tidak ada. Makanya dengan menuju nomor cium itu pun dipakai, dilarang pakai pas-pasan, tapi kok ngambil angsal bahkan gelas dengan itu dari emas, kalung kulit. Pak Jowo nek ingin untune kinclong dengan untune kulit. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kesimpulannya pada bab yang kedua tentang apakah kita di sana beramal, yaitu satu, tidak ada lagi amal di surga. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada jihad, tidak ada larangan lagi, tidak ada lagi ujian, tidak ada sakit, tidak ada keluhan, dan tidak ada perjuangan melawan hawa nafsu. Malah kan nutuke sing nafsune seneng mangan saoke-oke, sing nafsune seneng mobil saoke-oke, sing nafsune ngamun dan seneng untuk mendatangi istrinya dan mendatangi sebanyak-banyaknya. Ping 100 maksudnya. Jadi kayak saat ini itu dengan satu kali sopir itu 100 kali membayar ini apa. Kayak saat ini bujune jadi timbali musik dan mereka buatan yang lagi rosok dulu. Pokoknya manut siap, oke. Mungkin ya ini tidak dan taman surga untuk cepat dijuli. Kemudian semua amal taklif berhenti dengan kematian. Amal ibadah semua berhenti, terputus karena kematian. Ikoto amaluhu tadi, dan kemudian surga adalah negeri untuk pembalasan dari amal di dunia, bukan di sana untuk beramal. Dalilnya tadi bima asraftum, atas apa yang pernah kamu kerjakan, atau kemudian bima kuntum tak malun, apa yang dulu kamu pernah lakukan. Kemudian perkataan sebagian para ulama laisa darul amal, bukan tempat untuk beramal lagi. Kemudian adanya zikir di surga itu bukan beban, tapi itu kayak orang nafas. Jangan kan tidak pernah dong. Apa yang harus sabar? Aku terbeban dengan ampunanku. Apa yang tadi? Betul dong. Artinya jangan yang bukan kan ikhlas gitu. Atau apa coba? Ngomong ampunan. Makanya di situ bukan dalil kalau orang di surga itu bertasbih itu terbeban, bukan karena
diminta untuk mengumpulkan pahala bukan, tapi karena memang itu otomatis dan tidak rebutan, sehingga itu juga bagian dari kenikmatan bukan kewajiban. Ya, tapi benar benar Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mengatakan dua, itu benar. Kita itu bisa meninggalkan dosa jariah. Meninggalkan dosa jariah. Ya, baik. Nabi SAW bersabda dua hal. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim sayyi'an. Siapa yang beramal mensunahkan, mencontohkan yang baik, maka ketika itu ditiru orang, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang niru tanpa mengurangi pahala yang niru. Misal dengan tiap subuh misal, kalau ikut kayak kali yang udah kotak, terus saya piye ini yang itu kayak api melu, tak melu, nanti cenggerek. Maka setiap orang yang mengikuti jejak dengan dapat transferan pahala niku kebaikan. Nah kalimat berikutnya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang nyontoni kajari sing elek, walahu ismuha wa ismu man amila biha, dia dapat dosa atas ajarannya, dan kalau ajarannya dilakoni, sing nglakoni untuk dosa dan dosanya itu ditransfer kepada pelakunya. Contoh misalnya, cah cilik polos, kan dalam diajari nyuplih, kalau kayaknya bopek mampir, akhirnya kan cilik itu enter peluk itu nyolong terus. Nah, itu kita dapat transferan dosanya. Nah, lalu gimana cara menghentikan transferan dosa itu? Kalau ketemu orangnya kita kasih tahu, "Lin, sorry loh, ngapura itu. Biar ajaran kowe kleru, nolong kira bener, aja dilakoni meneh." Nah, ketika kita sudah memperbaiki itu dan dia tidak melakukan itu lagi, maka insya Allah sudah berhenti. Nah, saat ini mencari amal jariah dan dosa jariah itu gawe. Internet itu kadang itu yang posting ajariah elek. Kowe nek duwe bojo kok elek ditiru. Lalu sing nonton viral 1 juta orang. Kok wis dari kepengin. Termasuk pokoknya tentang internet itu sekarang itu orang tuh pikirannya ini soalnya boleh duit, bukan lumpuk ganjaran nopo khawatir sama dosa. Nah itu bahaya. Makanya ajaran-ajaran yang punya ilmu yang baik-baik, kalau punya keinginan untuk mendapatkan pahala yang banyak, internet wasilahnya. Sebaliknya ketika jangan punya ilmu yang jelek, tidak usah disampaikan di mana-mana, jangan simpen, jangan tutup, tidak usah diajarkan. Kata Pak Guru, ya. Tidak apa-apa, sudah urusan sudah selesai dengan minta maaf. Sing dolim itu urusannya sama Gusti Allah. Berampung. Jadi dua orang yang bermusuhan itu yang terbaik kata Nabi, alladzi yabda'u bisalam, yaitu orang yang pertama kali meminta salam dan selamatan. Tadi ucap salam, minta maaf, itu yang terbaik. Nah sisanya kalau nggak mau maafkan terserah dia. Nah itu menghitungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah bukan hitungannya sama dia. Nggih, karep dengan toh. Tapi kan karepe wong kan boten. Jadi menungso kan kalau niku makane dia nanti urusannya sama Allah, sepenting jangan meneramu. Nomornya dia yang dolim dengan yang terdolimi kan. Betul toh? Nah, dok. Nggih, sama-sama baik amalnya. Nggih. Sama-sama ke surga, cuma beda. Beda tingkatan. Suami sama istri itu beda. Itu pertama masuknya bareng kondak, yang kedua besok di sana kalau bisa nggak ketemu katanya ketemu, padahal beda. Iya. Ya, di Al-Quran dikatakan alladzina amanu wa atba'ahum dzurriyyatuhum bi imanin alhamna bi dzurriyyatahum kama alatahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman yang diikuti dengan anaknya dalam keimanan. Ini belum ngomong ke amalnya, lagi iman nih, sama-sama iman. Nah, kalau anaknya ini imannya gak dibatalkan, tidak munafik, tidak muslim, tidak melakukan kekufuran, sama-sama iman, maka akan disusulkan.
Wa ma'alal lahu min amalihi min sa'i. Disusulkannya bukan ditransaksikan kok ganjarannya oke dijikuk terus pindah sini ben iso munggah mboten. Niki bener-bener dikasih rahmat Allah untuk dinaikkan tanpa mengurangi pahala yang sudah pol. Makanya seorang suami yang solih jangan pernah menjelekkan istrinya yang kurang solih, karena kebersamaan mereka ini akan mengantarkan ke surga. Ya ini ku nom-nomane SMA bareng yang jangan kawin duwe anak. Nah, sing kampung niku kerja anggar bengi niku nek arep mulih langsung niku ndak macet akhirnya pengajian sih. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Akhirnya sing lanang rumangsa tambah solih, sing wedok ning omah atau ngaji kaya zaman biyen padha wae ra berubah. Terus WA sama saya punya istri gak solehah gimana? Karepe itu meh pegatan ya ACC kula. Jadi sing seneng kula sing nyemplung rokok. Nah, kula bilang, "Lah kok kowe ngono iki ngopo Mas?" Nah, soalnya saya itu sudah ngaji, kenal agama, istri saya sudah hilang bojomu lho, nggih. Dan nemu ning teman saya SMA dulu, pacar saya juga, wah, dia berarti podo eleke ya, nggih. Terus sudah jadi istrimu, terus kamu kerja, kok kowe iso ngaji kono ora bojak. Nah, kula ajeng ngantuk niku dalane macet, terus kula mampir masjid mawon pengajian sambil nunggu barisan atau sepi lebih mantuk. Oh gitu. Terus ning omah bojomu ngomong nggih ngurusi anak saya. Oh, berarti kowe ra ceton. Ya artinya kalau kamu merasa lebih baik, jangan kemudian menjelekkan istri yang di rumah yang kurang baik. Harusnya bijak ngaji. Kalau kahanannya nggak mungkin dikandani, dikandani ya udah ya sudah bisa. Ketika amaliannya beda, suaminya lebih tinggi, insya Allah disusul. Sebaliknya seorang istri juga gitu. Nanti ada istri yang budino pengajian, bujuni budino ning sawah gitu kan, dan dia merasa lebih solihah dari suami ini. Akhirnya batin. Jadi aku ngene iki kudune aku untuk bojoki ustaz, orang tukang macul ning sawah. Oh, itu kan tidak benar juga. Artinya ketika seorang wanita itu merasa sudah solihah, teruskan. Nanti suaminya sih amalin kurang nanti akan disusulkan, tetap akan dipertemukan selama tidak cerai. Oh, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, urusan hati ini biasanya itu paling susah untuk para penuntut ilmu. Nek godaan sirik, bid'ah segala macam sangat gampang lah disingkirkan. Tapi kalau sudah urusan hati, ini untuk ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, kemudian aktivis itu yang paling susah. Makanya materi ini baca lagi. Jadi istri sama suami walaupun amalin kurang, niku tetap akan disusulkan. Ya, terus misal Pak Joko jarang tahajud, nyunyani tetap tahajud, lanjutkan. Jangan malah, kowe kok amalmu kayak kurang ketemu aku, betul. Justru beliau turun terus. Oh, dia tahajud. Sewangi ping piro? 11 tutup ping 23. Gua nak rampung basuku tak edit 100. Nah, apa? Biar dia semangat juga. Nah, nanti deh posisi surganya tinggi, benar kan oke. Nah, kalau buatan tahajud terus, gua nak aku kalahnya piye? Kowe kudune melu aku, aku turu yo, kowe turu, aku ngorok. Nah, gua curang bener ya. Ngoten nggih. Masa malih, nggih, monggo. Saya punya tetangga. Nggih. Punya putri. Nggih. Nah, sebelum beliau menikah, Nggih. putrinya itu murtad. Menikah dengan non muslim dua-duanya. Dan sekarang si bapak itu sudah meninggal. Itu gimana ngatasi? Karena ini pasti kan terikat dengan ini kan, dengan dosanya si anak itu. Ngatasi ini gimana? Karena istrinya masih ada. Oke. Jadi ketika ada anak atau anggota keluarga yang murtad, maka ketika orang tuanya masih ada atau pernah ada, maka orang tuanya punya kewajiban untuk menasihati. Ketika sudah melarang atau sudah menasihati, maka dosa jariahnya sudah selesai. Artinya kita misal, Pak, aku pamit main ganti casing, orang tuh rentok, naik ganti casing, ya loh. Nabi mengatakan tanya warisul kafir, mungkin walau mungkin kafir, orang yang warisin nek kue ganti casing, berarti so nek Pak mati berarti warisan. Itu setol, anak Pak itu Islam kafir. Kok nekat? Ya sudah, itu pilihan dia. Bapaknya gak kena dosa. Beda kasus kayak pengacara Sunan Kalijogo, niku anaknya wedok bernikah kali hafid Quran, terus pegatan, terus malah murtad. Anaknya sendiri sombong. Nah niku pamit terus Pak malah mengizinkan. Tidak apa-apa, itu pilihan kamu udah gede. Semoga kamu menemukan ketenangan jiwa. Dan nek ngono kuwi
kuwi pakai tanggung jawab tentang akhirat. Dingkok tentang akhirat. Makanya kalau bapaknya sebelum meninggal dia sudah mengingatkan, ya, bapaknya bebas. Begitu pula ibunya, begitu masih hidup selalu menasihati, ibunya bebas. Tapi muamalah sebagai manusia biasa, tidak perlu bermusuhan, tidak perlu. Biasa, artinya kalau dia datang sebagai anak ya kita terima. Tapi kita tetap kedatangannya tetap harus dinasihati. Yuk jalan apa mau dia Islam. Nasihati terus. Nah jangan sampai berhenti, mungkin berhenti. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan kalau kami mengungkapkan paling boleh itu biadi. Wa ilam yastati kami lisani, wa ilam yastati biqalbi. Mungkar itu harus diubah, harus dengan tangan. Gak bisa dengan tangan, mulut. Gak bisa dengan mulut, dengan hati. Gak boleh berhenti. Nah yang hati ini udah iman paling lemah. Nah kesalahan sebagian orang, anaknya murtad, terus jadi sugih, jadi hebat. Lalu si anaknya masih Islam, adalah itu ekonominya biasa-biasa. Nah si anak yang tambah sukses ini itu bertekong pakai itu akhirnya si ibu kayak kesimpulan. Oh ternyata murtad ternyata lebih sing apik ini bang dulurmu sing agama Islam. Terus ya wis berarti kowe beda agama gak apa-apa. Nah ini hati ini yang tadi saya bilang musibah. Kenapa? Jadi kan kalau ngerti istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku homo dan bukan pelaku lesbi. Dia itu menemani suaminya seorang Nabi berdakwah, dan Nabi Lut itu berdakwah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, nggak didengar sama penduduknya. Nah, istrinya saya jelek, pas rasa mbok kandhani jarno ae wong wis ngono, wong pilihane ngono. Nah, begitu malaikat datang untuk mengingatkan sesuk bumi ini tak enggak kita blok kita walik tak mencari geni minta kayak adab atas izin Allah tentunya. Maka Nabi Lut mengatakan bujuki. Para malaikat mengatakan tinggalkan. Jadi istrinya bukan pelaku homo, bukan pelaku lesbi, tidak bayarin untuk homo untuk lesbi, cuma ngomong ke suaminya. Jadi level lahir mungkar urusan hati pun sudah enggak gitu. Nah, kon ninggal gitu. Makanya ibu tadi itu harus istiqomah sampai wafat. Nah, anaknya itu sama jalan. Nek muamalah biasa nggak apa-apa, cuma tetap harus dinasihati. Aku pokoknya jempol lilo nek urung balik Islam. Soal kemudian ketemu ngobrol, jagongan anakmu piye, usahamu piye, omahmu piye tidak masalah. Tapi dari sisi keimanan tetap ini harus tak selamatkan. Makanya Bapak Ibu dan Allah, pulau ini syaratnya dari. Nek ningali ada kiai sepuh yang Alkitab. Mangkat di gereja ini pesakit. Mungkin orang piye corone ngandani. Mboten aja lho. Piye corone ngandani. Nek niku benar dulu udah loncat. Tapi dia ngobrol karo kowe karo kono. Tapi nek kan saya enggak tahu. Jadi makanya pandangan amar ma'ruf kita itu minimal itu pakai hati. Jangan sampai terus akhirnya boro-boro saking keseringnya teko buah tangan. Jeruk sini sini terus akhirnya berarti aku mulai hampir di bangga komune. Awake dhewe yo tak melu wae tak repot oleh. Ngaten bapak nggih. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila perkataan yang bisa saya sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan apa yang dilakukan untuk surga selama di surga masih lanjutan dari pertanyaan yang masuk. Kalau bisa mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.